ويجعلون ممن يكون كتابه شفيعا. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Setelah pada video pertama kita mempelajari tentang dalil-dalil pentingnya mempelajari ilmu faraid, sekarang kita akan terlebih dahulu membahas tentang apa-apa saja yang perlu diketahui sebelum kita membagi warisan. Yang pertama adalah sebab mendapatkan waris. Sebab mendapatkan waris secara umum ada 3. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena pernikahan, yang ketiga karena membebaskan budak. Contoh ahli waris dari jalur nasab adalah anak, cucu, orang tua, ayah dan ibu, kakek, nenek, saudara, anak saudara atau kita biasa sebut keponakan, paman, bahkan juga anak paman atau yang biasa kita sebut dengan sepupu. Adapun ahli waris dari jalur pernikahan adalah suami ataupun istri. Dan juga ahli waris dari jalur membebaskan budak adalah maksudnya ketika seseorang pernah menjadi budak, kemudian dia dibebaskan oleh seseorang, si fulan atau fulanah. Kemudian orang yang pernah menjadi budak ini meninggal dunia. Maka ketika dia tidak memiliki ahli waris yang lain, orang yang pernah membebaskannya dulu, maka berhak untuk mendapatkan waris. Hal ini sedikit berbeda dengan hal-hal atau sebab-sebab seseorang menjadi mahram untuk kita. Seseorang menjadi orang yang haram untuk dinikahi oleh kita. Karena sebab menjadi mahram juga ada 3. Yang pertama nasab, yang kedua al-musaharah, kekerabatan dikarenakan pernikahan. Atau yang ketiga karena ar-radha'ah, yaitu persusuan. Jadi bedanya di sini, kalau saudara sepersusuan, ya, itu mahram, ya, haram untuk kita nikahi, tapi dia tidak mendapatkan waris daripada kita. Begitu juga kekerabatan dikarenakan pernikahan atau al-musaharah, ya, seperti ibu mertua, saudara ipar dan sebagainya, maka itu mereka tidak mendapatkan waris. Kemudian hal kedua yang perlu kita ketahui sebelum membagi waris adalah sebab-sebab seseorang tidak berhak mendapatkan waris. Secara umum ada 4. Yang pertama adalah kafir. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Ya. Tidaklah mewarisi seorang muslim dari orang kafir, begitu juga orang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim. Jadi ketika kita memiliki seorang ayah yang berbeda agama dengan kita, maka kita tidak mewarisi dari ayah tersebut. Begitu juga ketika kita memiliki anak yang berbeda agama dengan kita, maka anak tersebut tidak bisa mewarisi dari kita dan sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan, yaitu seseorang membunuh orang lain, maka orang yang membunuh tersebut tidak berhak mendapatkan waris daripada orang yang dibunuh. Misalnya ada seorang anak membunuh ayahnya, maka ketika ayahnya meninggalkan warisan, si anak yang membunuh ayahnya tersebut tidak berhak mendapatkan waris. Kemudian yang ketiga adalah perbudakan. Selama seseorang menjadi budak, maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Kemudian yang keempat adalah dia terhalang untuk mendapatkan waris karena ada orang yang lebih dekat kepada si mayit daripada dia. Untuk pembahasan terkait hal ini tentu akan kita bahas secara mendetail pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Kemudian hal yang ketiga, ada 2 hal yang perlu diperhatikan sebelum membagi waris. Yang pertama adalah membayarkan utang si mayit. Jadi ketika ada seseorang yang meninggal dunia, maka yang pertama kali kita pertanyakan adalah apakah si fulan memiliki hutang atau tidak. Jika dia memiliki utang, maka hartanya tersebut harus ditunaikan dulu kepada utangnya. Kemudian yang kedua adalah wasiyah. Apabila si mayit, orang yang meninggal dunia, itu meninggalkan wasiat, maka kita juga harus menunaikan wasiat tersebut sebelum membagikan waris. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dain." Ya. Setelah ditunaikan wasiat dan juga dibayarkan hutangnya. Adapun ketentuan wasiat berdasarkan hadis Nabi SAW, "Ats-tsulusu was-tsulusu katsir." Bahwasanya batasan wasiat
adalah sepertiga daripada harta waris atau harta yang ditinggalkan. Ya. Tidak boleh melebihi dari itu. Jadi ketika seseorang mewasiatkan, misalnya dia memiliki harta 300 juta. Kemudian dia memiliki wasiat bahwa 300 juta itu seluruhnya atau setengahnya untuk fakir miskin atau anak yatim. Maka itu adalah wasiat yang batil. Tidak boleh ditunaikan kecuali maksimal 1/3-nya saja. Kemudian untuk wasiat ini, bahwasanya wasiat tidak diperkenankan untuk ahli waris. Jadi misalnya si fulan meninggal dunia, dan sebelumnya dia telah mewasiatkan bahwa sebagian hartanya akan dia berikan kepada salah satu dari anaknya, yang anaknya tersebut adalah ahli waris dia. Maka wasiat tersebut juga merupakan wasiat yang batil. Kenapa? Karena anak tersebut yang merupakan ahli warisnya sudah akan mendapatkan harta dari warisan yang ditinggalkan olehnya, sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Insya Allah pada video ketiga kita akan masuk kepada bagaimana membagi waris dengan cara yang mudah insya Allah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.